Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Siluet memutar menjadi samar-samar terlihat di depan Han Qian. Jika Long Hao Shen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa tetua kurus yang muncul dari semacam distorsi ini adalah orang yang menjaga gudang harta karun aliansi hari itu. Perubahan besar muncul di wajah Han Qian, mengungkapkan ekspresi pahit. Dia berkata, Saint Elder, my bad. Seseorang yang bermoral tinggi seperti Anda secara alami tidak akan mengingat pelanggaran hamba yang rendah hati ini. Tidak perlu bagi Anda untuk menurunkan diri ke level saya. Penatua kurus dengan dingin mendengus. Aku tidak peduli dengan omong kosongmu. Ikutlah denganku ke Stadion Assassin. Jika Anda tidak mau, bagaimana kalau membawa cucu Anda ke sana? Han Qian menghela napas dalam-dalam, dan menjawab dengan ekspresi heroik. Aku akan pergi, oke. Tolong jangan terlalu ketat dengan saya. Penatua kurus mengambil langkah maju dan maju ke distorsi, langsung menghilang. Saat dia menghilang seketika, suara dengusan dingin tertinggal di udara. Han Qian memandang Ying Suisfeng, dan Ying Suisfeng menunjukkan ekspresi tak berdaya. Lain kali, tutup mulutmu ini. Adik laki-laki ini akan berdoa untuk kesejahteraanmu. Han Qian berkata dengan wajah cemberut, tetua Sein sudah setua ini, tapi dia masih sekuat dulu. Kakak, aku pergi. Pada akhirnya, Long Hao Shen tidak berhasil menyalip Keir dan kembali sendirian ke hotelnya dengan perasaan tak berdaya. Saat dia maju ke depan, dia tiba-tiba terkikik dalam kesadaran. Matanya yang indah dan besar terbuka lebar, kata-kata terakhir Keir, "Me ini, mungkinkah? Mungkinkah itu persetujuan atas permintaanku?" Dia setuju untuk membiarkanku memeluknya. Ya, dia pasti melakukannya. Aku sangat bodoh, aku baru menyadarinya sekarang. Jika tidak seperti itu, mengapa Keir melarikan diri? Long Hao Shen merasakan nyala api di seluruh tubuhnya, dia terbakar. Saat tangan kirinya bergetar, dia tidak bisa tidak mengingat hari itu ketika dia merasakan pinggang ramping Keir. Dia kembali, akan mengejar kultivasinya dengan serius. Saya pasti akan mendapatkan tempat pertama. Keyakinan yang kuat memenuhi dirinya saat dia mengambil langkah besar ke arah kamarnya. Di sisi lain jalan, dari sudut biasa-biasa saja, Keir mendengarkan langkah kakinya dan perubahan ritme mereka. Wajah cantiknya sedikit memerah, dia mengungkapkan dari sudut mulutnya jejak senyum yang menyentuh. Kompetisi knockout memasuki hari kedua. Suasana menjadi jauh lebih ganas. Hari ini, 4 besar akan ditentukan dari 8 pesaing ini. Orang-orang yang akan menang hari ini akan memiliki kesempatan 75% untuk mendapatkan salah satu kompor spiritual yang dihargai. Tanpa ragu, semua pesaing akan melakukan upaya habis-habisan untuk meraih kemenangan. Long Hao Shen datang sangat awal ke Stadion Night. Melihat Keir duduk di tempat yang sama seperti hari sebelumnya, Long Hao Shen bergegas ke arahnya dan diam-diam meraih tangannya. Dia tidak lebih dari sedikit menundukkan kepalanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia kebobolan kemarin, Li Xin sudah tersingkir dan hanya bisa duduk di salah satu kursi di belakang ruang tunggu. Long Hao Shen sangat menyukai perasaan ini, suasana yang hanya dimiliki oleh mereka berdua. Hanya dengan memegang tangannya, senyum puas muncul di wajahnya. Untuk pertandingan 8 lawan 4, pengundian akan dimulai. 8 pesaing teratas dapat memasuki stadion. Long Hao Shen menarik tangan Keir dan berdiri, tapi apa yang mengejutkannya adalah bahwa kali ini, Keir tidak mengambil tangannya kembali, malah memegang tangannya saat dia ditarik ke stadion olehnya. Keir adalah seorang gadis cerdas dengan pendapat yang kuat, tapi ketika dia bersandar di bahu Long Hao Shen kemarin, dia sudah tidak takut orang lain membicarakan mereka lagi. Pada saat itu, dia bertemu hubungan antara Long Hao Shen dan dirinya sendiri secara langsung. Ketika 6 pesaing lainnya melihat pasangan kekasih ini, ekspresi mereka sangat berubah. Di antara mereka, beberapa sudah mengalami kekuatan Long Hao Shen sendiri, sementara beberapa yang lain tidak tahu sama sekali, tapi masing-masing dari mereka melihat tampilan hebat yang ditunjukkan oleh Keir kemarin. Dengan cepat, 8 kontestan teratas tiba di tengah platform. Metode pengundian benar-benar sama dengan hari sebelumnya,
hanya jumlah orang yang jauh lebih sedikit. Long Haoshen agak heran menemukan bahwa Grand Gurunya memiliki ekspresi jelek hari ini. Lebih tepatnya, dia tampak pucat, seolah-olah tidak sehat, karena matanya kosong dari ekspresi apapun. Juga, otot-otot di wajahnya sesekali berkedut, tanpa bisa menebak apa yang terjadi padanya. Penggambaran akan segera dimulai. Han Qian berkata dengan putus asa. Dia berulang kali menghela nafas pada dirinya sendiri. Orang tua ini sudah berusia tinggi, tetapi masih berakhir dengan saya dipukuli seperti itu benar-benar terlalu menyedihkan. Saat ia menarik tangan Keier di satu sisi, Long Haoshen mengangkat tangannya yang lain. Dengan lingkaran cahaya yang ditekan dari atas, dia secara bersamaan mengangkat kepalanya, melihat ke pesaing lainnya. Di antara 6 orang lainnya yang berhasil masuk 8 besar, hanya ada 2 orang yang dikenal Long Haoshen, Yang Wenzhao dan Huang Yi. Di antara 4 lainnya, ada juga ksatria dari langkah kelima yang Long Haoshen telah temui sebelumnya. Dengan secercah cahaya keemasan, pengundian segera diselesaikan. Di tengah pengundian ini, tatapan Long Haoshen tertuju pada tubuh Keier. Tentu saja, orang yang paling tidak ingin dia lawan adalah dia. Sepertinya keberuntungannya cukup bagus. Nuansa keemasan di tubuh mereka jelas berbeda. Tentunya, mereka tidak harus bertarung satu sama lain hari ini. Long Haoshen mengangkat kepalanya, dan melihat yang lain. 8 elit sekarang siap untuk pertunjukan, dan seperti yang diharapkan, beberapa gembira dan beberapa khawatir. Yang paling tertekan adalah Huang Yi, karena lawannya untuk pertandingan 8 lawan 4 ini justru Keier. Melihat cahaya yang sama di tubuh Keier sebagai miliknya sendiri, Huang Yi penuh dengan kepahitan. Dia tahu, dan takut bahwa ini adalah akhir dari kemajuannya dalam kompetisi. Bertentangan dengan harapan, kondisi mentalnya masih baik-baik saja. Itu karena Huang Yi tahu bahwa tidak peduli siapa lawan yang akan dia lawan hari ini, peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah bahwa lawan yang dia gambar hari ini adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk dia kalahkan di antara yang lainnya. Long Haoshen juga melihat lawannya sendiri. Yang harus dia hadapi hari ini adalah pengguna kontrol binatang dari langkah kelima, yang berasal dari kuil spiritual. Jelas, ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Kuil ksatria mengalami nasib buruk yang sama sekali lagi. Yang Wenzhao dan ksatria terakhir dari langkah kelima saling menarik. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menghindari pertandingan lain antara ksatria. Hanya saja, Yang Wenzhao tampak tenang. Dia merasa, sebaliknya, bahwa keberuntungannya cukup baik. Setidaknya, dia tidak berakhir melawan Keier. Pasangan terakhir secara alami terdiri dari pembunuh lainnya, mencapai langkah keempat, dan satu-satunya prajurit yang maju ke tahap ini. Mereka berdua tampak bahagia, karena tanpa diragukan lagi, mereka adalah 2 orang yang memiliki kekuatan terendah dari 8 besar, diikuti oleh Huang Yi. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk mempertaruhkan segalanya untuk mengambil kesempatan memasuki 4 besar ini. Wajah Han Qian tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Keberuntungan ini benar-benar terlalu kurang, baginya untuk membuat orang-orangnya sendiri saling menggambar sekali lagi. Namun, tidak ada yang berani menertawakannya hari ini. Setiap pertandingan hari ini akan menjadi yang paling penting bagi setiap salah satu dari 6 kuil besar. Bisakah kuil mereka masuk 4 besar sekaligus? Untuk masuk 4 besar sama dengan hanya 1 langkah menjauh dari ambang 3 besar. Ini bukan hanya tentang kompor spiritual yang ditawarkan sebagai hadiah, tetapi untuk masing-masing dari 6 kuil besar, ini adalah salah satu simbol kehormatan terbesar. Ying Suis Feng cukup baik. Dia sangat percaya diri pada Keier, dan lebih jauh lagi, 2 pemuda dari Assassin Temple-nya berhasil masuk 8 besar, jadi peluangnya cukup besar. Selain dari 3 Master Aula tambahan lainnya yang tidak memiliki anak muda mereka di 3 besar, semua yang lain menatap lekat-lekat pada murid mereka sendiri, tampaknya mengomunikasikan sesuatu kepada mereka dengan penampilan mereka. Yang dengan warna paling dangkal, bisa tetap, dan yang lain bisa kembali ke Longe. Han Qian berkata dengan putus asa. Sepasang mata Long Haoshen melintas, hari ini,
dialah yang membawa warna paling dangkal. Keir, lawanmu adalah Huang Yi, penyihir sistem bumi dari langkah kelima. Dia memiliki peri elemen bumi. Dia pandai menggunakan teknik gelombang bumi, dan menggunakannya khususnya untuk perpindahan cepat. Anda berada di pertandingan keempat, saya di pertandingan pertama. Kembali ke Longe dulu. Dia tidak akan mengulangi kesalahan kemarin. Tidak hanya dia memberitahu Keir siapa lawannya, tetapi dia juga secara tepat merinci karakteristiknya demi dia. Long Haoshen tidak mencoba untuk menutupi kata-katanya sama sekali, dan wajah Huang Yi tampak lebih pahit. Demikian pula, Guru Saint Mage Lin Chen dari kuil Mage memiliki penampilan yang menyiksa. Memberikan Keir pandangan sebelum memberikan Huang Yi satu lagi, dia tampak benar-benar tak berdaya, dan wajahnya tidak memiliki warna apapun. Yang lain perlahan mundur dari lapangan, hanya menyisakan Long Hao Chen dan pengguna binatang kendali itu. Wasit sudah memasuki stadion, mengaktifkan penghalang perlindungan yang mengelilinginya. Long Hao Shen dari kuil Ksatria melawan Liao Yu dari kuil spiritual. Kedua belah pihak akan mulai pada jarak 50 meter dari satu sama lain. Long Hao Shen perlahan mundur, sambil memperhatikan lawannya dengan penuh perhatian. Liao Yu adalah seorang pemuda dengan tubuh ramping, dan tingginya kira-kira sama dengan Long Hao Shen yang berusia 14 tahun. Usianya pasti melewati 20 tahun. Penampilannya di atas rata-rata, dan wajahnya tampak pucat. Tapi matanya sangat berkilauan, dan memiliki kekuatan refleksi yang kuat. Saat dia perlahan mundur juga, tatapannya tertuju pada Long Hao Shen. Karena jarak antara kedua belah pihak secara bertahap meningkat, perang tatapan sudah dimulai di antara mereka berdua. Liao Yu membawa tongkat berwarna putih di tangannya. Warna tongkat ini sangat tidak biasa, sulit untuk menebak dari bahan apa itu dibuat. Pertandingan bisa dimulai. Dalam sekejap jarak 50 meter tercapai, wasit memanggil dengan keras, dan secara bersamaan, tubuhnya melintas, mundur dengan kecepatan tinggi, dan meninggalkan kedua pemuda itu sendiri di stadion. Liao Yu telah membuat persiapannya sejak lama. Begitu dimulainya pertandingan ini diumumkan, nyanyiannya meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, cincin putih berkilau didistribusikan di sekitar tubuhnya. Jelas, mantranya tidak secepat Bai Xiaomo atau Fang Zhu, tapi diksinya jauh lebih jelas. Selanjutnya, tampaknya memiliki ritme yang fantastis. Bahkan yang lebih tidak biasa, bersamaan dengan pembacaan mantra ini, dia tak henti-hentinya melambaikan tongkat di tangannya. Dengan tempo yang mirip dengan nyanyiannya, karakter mistis berwarna putih susu terbentuk di sekelilingnya. Hanya dalam 3 detik, sebuah pintu putih besar terbentuk di hadapannya, dan semacam binatang ajaib berelemen petir melompat darinya. Ini adalah macan tutul berkulit putih salju dengan garis-garis biru. Tingginya hanya sekitar 2 meter dan tidak terlihat terlalu kokoh, namun memberikan kesan kuat namun indah. Liao Yu maju selangkah, saat macan tutul salju ini seketika tertutupi oleh lingkaran cahaya putih, dan pada saat berikutnya, Liao Yu muncul di punggung macan tutul salju. Macan tutul bayangan salju, secepat kilat, secepat angin, dan ahli dalam sihir pengontrol es. Macan tutul bayangan salju yang berbeda menguasai sihir bawaan yang berbeda. Dan dalam hal kecepatan, itu adalah salah satu spesies binatang ajaib dengan peringkat terbaik. Melihat binatang ajaib yang dipanggil oleh rekannya, Long Hao Shen segera membuat penilaiannya. Ayahnya dan gurunya mengajarinya segala sesuatu tentang mayoritas spesies yang ada dari binatang ajaib yang berbeda, termasuk macan tutul bayangan salju. Tanpa ragu, Liao Yu tidak ingin menggunakan Snow Shadow Leopard ini untuk tujuan menyerang, tetapi untuk berperilaku sebagai tunggangan. Mengandalkannya, dia akan mencoba mengulur waktu. Pada saat Liao Yu melaksanakan pemanggilannya, Long Hao Shen tidak langsung menyerang. Di dahinya, karakter ungu bersinar, berubah menjadi iluminasi berwarna ungu tua yang menyebar dari tubuhnya ke tanah. 9 garis ditarik dan melintas, sebelum berubah menjadi sia-sia, dan pada saat ini sosok besar Hao Wei sudah muncul di tanah. Dalam hal kecepatan pemanggilan, dia benar-benar lebih cepat dari Liao Yu. Jumlah. Dia punya tunggangan. Di baris pertama ruang tunggu, Yang Wenzhao tercengang, dan mau tak mau menatap Hao Wei ini,
berdiri di depan Long Hao Shen. Hao Yue saat ini jauh berbeda dari Earth Fire Lizard yang awalnya tampak menyedihkan. Dengan tubuhnya yang memanjang 4 meter, siluetnya tampak seperti naga bumi. Meskipun tidak mencapai ketinggian naga bumi, ia memiliki 4 anggota badan yang kokoh dan kuat, serta punggung yang lebar dan bermartabat, memberikan kesan yang kokoh. 3 kepalanya yang besar terangkat tinggi di langit, saat 3 lingkaran ungu melayang, menyebar dari punggungnya. Di atasnya, 2 jenis tulang yang lebih besar muncul, tampak seperti kursi untuk ksatria. Dari ketiga kepalanya, 3 lampu berkedip. Melihatnya, sepertinya sekarang dia mendapatkan kepala ketiga, dia memang terlihat sangat galak, tetapi khususnya, matanya memberikan kesan dingin dan bermartabat. Dia memberikan ekspresi agresivitas mutlak. Sosok Long Hao Shen berkelap-kelip, saat ia segera jatuh di punggung Hao Yue, dan pemandangan yang fantastis terjadi. Dari punggung Hao Yue, duri memanjang, membungkus tubuh Long Hao Shen, saat dia mencondongkan tubuh ke depan, di punggungnya, duri-duri ini diarahkan satu sama lain, dengan kuat menempatkan tubuhnya di antara mereka. Pria dan binatang ajaibnya membentuk satu kesatuan. Sebelum melangkah ke stadion, Long Hao Shen telah mengenakan keseluruhan baju besinya, armor Roh Kudus berwarna perak yang mengeluarkan cahaya redup, termasuk helm yang menutupi dan menyembunyikan seluruh wajahnya. Kedua tangan langsung menunjuk ke atas, pedang Roh Kudus dan perisai Roh Kudus muncul, melengkapi set Roh Kudus. Lingkaran perak samar dilepaskan dari tubuhnya, menyelimuti Hao Yue di dalamnya, berkumpul di sekitar tubuh mereka adalah lapisan cahaya keperakan tipis. Ini justru efek tambahan, armor tambahan Roh Kudus. Penampilan luar yang perkasa ini nyata, mengenakan pelindung tubuh berwarna perak, pedang perak dan perisai perak, dia terlihat jauh lebih mengesankan daripada Liao Yu, yang dia hadapi. 3 kepala Hao Yue secara bersamaan meraung. Melintasi keempat cakarnya, dia dengan ganas bergegas ke arah lawan, seperti di atas ketiga kepalanya, pancaran cahaya yang berbeda berkilauan. Duduk di punggungnya, Long Hao Shen tampak sangat damai, sebagai kabut emas mengelilingi seluruh tubuhnya, mengambil bentuk cincin di sekitar. Ini adalah menyimpan daya. Itu benar, duduk tegak di punggung Hao Yue, dia tidak perlu membuat gerakan apapun, jadi situasinya sempurna baginya untuk menggunakan menyimpan kekuatan. Jika Long Hao Shen sebelumnya bisa dikatakan mencoba menggunakan pesaing lain untuk meredam kekuatannya sendiri dan meningkatkan pengalaman tempurnya, membangkitkan potensinya, maka, mulai pertarungan hari ini dan seterusnya, dia bisa dikatakan benar-benar habis-habisan demi kemenangan. Hanya ada satu alasan untuk itu, untuk Keir. Di ruang tunggu, perubahan besar langsung muncul di wajah Yang Wenzhao. Dia sebelumnya memiliki pertempuran hebat melawan Long Hao Shen, dan itu berakhir sebagai kemenangannya, apalagi, dia menahan diri sampai batas tertentu. Namun, sekarang dia melihat sekali lagi di Long Hao Shen, dia terkejut menemukan bahwa pemuda ini, jauh lebih muda darinya, telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Langkah kelima, pasang. Keuntungan sebelumnya menghilang segera. Dalam waktu kurang dari sebulan, perubahan yang membalikkan langit dan bumi telah terjadi di Long Hao Shen. Yang Wenzhao tidak sedikit pun terkejut dengan tampilan kekuatan ini, tetapi jauh lebih terkejut dengan kecepatan kemajuannya. Ho, ho, ho. 3 kepala Hao Yue meraung sekali lagi, saat 3 pancaran warna berbeda bersinar secara bersamaan. Sebuah perang besar di ambang terjadi.